terbesit tuh. Awalnya dari Mutiara Corner yang hanya kafe biasa, sampai akhirnya saya bikin tempat lagi, kafe dan kafe kopi gawa namanya. Jadi ada kopi gawa itu kan komunitas peduli gangguan jiwa. Saya bikin offline-nya, kita berdayakan teman-teman peduli kecil yang memang sudah sensitif dan memang mereka ingin membantu masyarakat lagi. Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Supriyati. Dari kecil saya biasa dipanggil Upi. Kebetulan saya lahir dari keluarga sederhana. Saya anak bungsu dari 2 bersaudara. Saya lahir di Kebumen 43 tahun yang lalu. Kebetulan saya sekarang buka usaha kuliner. Dan selain wira swasta, saya juga sebagai translator untuk bahasa Mandarin. Saya juga sebagai eksportir untuk hasil bumi. Selain itu, saya juga aktif di beberapa kegiatan organisasi sosial yang insya Allah bagi saya itu membawa manfaat untuk banyak orang. Saya lulus dari SMK Negeri 1 Kebumen sekitar tahun 97 dan tidak pernah terpikir bahwa saya akan masuk ke dunia bisnis. Kebetulan saya dulu sekolah itu di jurusan manajemen perkantoran, jadi nggak pernah tuh terpikir sama sekali bisa masuk ke dunia bisnis seperti sekarang. Awal muasal saya bisa masuk itu waktu saya lulus sekolah, saya merantau ke Bandung. Saya kerja di pabrik waktu itu. Saya mau mulai kerja di pabrik. Dan ternyata dari pabrik itulah saya mulai tertarik dengan dunia bisnis, karena teman-teman waktu itu kan kalau lihat saya pakai sendal, baju, mereka tuh tanya beli di mana, ini kapan, di mana, harganya berapa. Dari itu saya mulai iseng tuh, mulai jualan, sampai akhirnya saya pulang ke kampung lagi setelah sekian 3 atau 4 tahun merantau. Akhirnya saya memutuskan untuk mulai jualan kecil-kecilan. Dari situ terpikir tuh untuk merambah ke dunia bisnis yang sesungguhnya. Hal yang merubah hidup saya waktu saya sempat setelah bisnis saya jatuh, karena kebetulan waktu itu posisinya kredit dan banyak orang yang nggak bayar gitu kan. Saya akhirnya stop jual belinya. Saya kerja lagi di sebuah bank swasta di kota Bandung, dan titik awal itu yang merubah saya lebih percaya diri di dunia bisnis. Saya berani melangkah lebih jauh, saya lebih pede gitu, dan ternyata kemampuan saya diuji saat saya harus melewati berbagai perjalanan hidup, dari rumah tangga sampai titik akhir yang ya mungkin bagi sebagian orang itu berat gitu, tapi qadarullah setelah melewati beberapa perjalanan hidup yang luar biasa, bahkan saya sempat waktu itu ekspor untuk kain. Saya merambah ke semua bisnis saya pelajari gitu, jatuh bangun laku tidak gitu, ya udahlah saya pikir inilah hidup. Titik akhirnya saya ditranslate, saya bawa buyer dari negeri manca, dari Cina terutama. Saya belajar apa itu sih Jenitri gitu, gimana sih cara pemasarannya gitu. Mungkin hal yang membuat saya menjadi besar, jujur aja itu dari saat saya di Jenitri. Mutiara Corner awalnya itu cuma sebuah warung kecil yang awal muasalnya itu cuma jualan bakso sama soto gitu. Akhirnya tahun 2008 berdiri sampai 2011 pindah ke Kebumen di Pemenggungan.
Jadi konsepnya waktu itu masih warung kafe yang sederhana yang cuma jualan bakso sama mie ayam. Sampai akhirnya ada rezeki, saya pindah ke rumah. Dan memang dari niat awal ingin bikin kafe, warung makan yang memang homey, yang comfortable, bahkan cozy gitu. Akhirnya saya iseng-iseng tuh karena kebetulan saya juga pecinta tanaman. Saya tanam 1, 2, 3 tanaman yang akhirnya jadi konsepnya itu kayak seperti sekarang gitu. Saya ingin bikin satu tempat yang kalau orang masuk ke situ nyaman, homey gitu, terus lebih kayak comeback to keluarga gitu. Saya pikir saya memang punya cita-cita, punya mimpi di warung seperti itu. Akhirnya lahirlah Mutiara Corner, dan dari awal situ juga, dari Mutiara Corner saya ketemu dengan teman-teman di komunitas Selaras Jiwa, komunitas sosial yang memang konsen ke kesehatan jiwa di Kabupaten Kebumen. Awal saya gabung itu sebagai donatur, tapi lama-kelamaan setahun saya terjun, akhirnya kok banyak hal yang bikin saya itu tertarik gitu. Ketika melihat teman-teman ODGJ, ketika melihat teman-teman yang notabene mereka mengalami gangguan kesehatan jiwa, sampai titik akhirnya saya benar-benar memantapkan diri untuk masuk ke dunia mereka. Jadi kebetulan komunitas sosial itu yang Selaras Jiwa itu bergerak di donatur, donasi setiap hari Jumat ke beberapa shelter yang ada di Kebumen. Dari beberapa kali ke sana dengan cerita teman-teman ODGJ, sebenarnya terbesit di hati saya tuh bagaimana sih cara memberdayakan teman-teman ODGJ yang memang sudah sembuh tapi mereka tidak punya link untuk jadi manusia seutuhnya kembali ke masyarakat. Dari komunitas itu kita bertemu lagi dengan beberapa teman-teman yang memang konsen untuk ODGJ, dari Kopi Gawang, dari teman-teman di Sadang. Awal titik itu banyak sekali pembelajaran hidup yang bisa saya ambil, yang bisa saya raih. Selain kesuksesan dunia, ternyata banyak hal yang memang ada beberapa hal yang memang harus kita pikirkan. Belajar gimana caranya ngambil sayur, gimana caranya masak. Kita juga nyuplai sayuran, nyuplai bahan baku makanan. Di situ tuh ya berawal dari sini tuh kita kayak ngerasa belajar banyak dari teman-teman ODGJ. Bagaimana kita bersyukur dengan hidup. Jangan pernah takut berbisnis, karena bisnis itu pasti rugi, resikonya kaya. Tetap menebar kebaikan, menjadi manfaat untuk banyak orang, dan yakin kebaikan yang kita sebarkan, yang kita tularkan ke orang lain itu akan jadi doa dan menjadi kebaikan buat diri kita sendiri juga. Semangat ya, cepat sembuh. Terima kasih Bu Pita buat teman-teman bantuannya, karena aku membaik, ya sehat. Yang penting cepat sehat, cepat kembali lagi ke keluarga. Iya, terima kasih. Oke, siap, semangat. Iya.